Selamat datang di materi PBO. Kali ini kita akan belajar materi tentang pewarisan dalam PBO. Nah, sebelum itu, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep pewarisan dan hierarki kelas dalam PBO. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi situasi di mana pewarisan dapat diterapkan dengan efektif. 3. Peserta didik dapat membedakan antara superkelas dan subkelas. Keempat, peserta didik dapat menerapkan pewarisan dalam struktur kelas untuk memperluas dan mengubah perilaku yang diwarisi. Yuk langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini kita akan belajar konsep pewarisan dan hierarki kelas terlebih dahulu. Untuk definisi, pewarisan atau interface adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek di mana sebuah kelas dapat mewarisi sifat dari kelas-kelas lain. Nah, konsep ini sangat penting dan bermanfaat untuk menghindari redundansi, membuat sistem mudah dipahami dan juga mudah dirawat. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Misalnya, terdapat kelas persegi panjang, persegi, lingkaran, dan segitiga. Kelas-kelas tersebut memiliki banyak fitur atau metode umum yang sama, seperti luas permukaan, keliling, dan lain-lain. Supaya metode-metode umum tersebut tidak digunakan secara berulang-ulang, kita perlu menggunakan konsep pewarisan. Caranya yaitu dengan meletakkan metode umum ke dalam superkelas, dan metode tersebut dapat digunakan oleh subkelas, yaitu kelas persegi panjang, persegi, lingkaran, dan segitiga. Nah, selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis pewarisan itu? Di sini terdapat 4 jenis pewarisan. Untuk yang pertama yaitu single inheritance. Nah, single inheritance ini disebut juga dengan pewarisan tunggal. Pewarisan tunggal terjadi ketika sebuah kelas hanya mewarisi atribut dan metode dari satu kelas induk atau kelas dasar. Selanjutnya ada pewarisan majemuk atau multiple inheritance. Nah, pewarisan ini terjadi ketika sebuah kelas mewarisi atribut dan metode lebih dari satu kelas induk atau kelas dasar. Selanjutnya ada pewarisan hierarkis. Pewarisan ini terjadi ketika sebuah kelas menjadi kelas dasar untuk beberapa kelas turunan. Nah, yang terakhir ada pewarisan berjenjang atau multilevel inheritance. Nah, pewarisan ini adalah jenis pewarisan di mana sebuah kelas turunan dibuat dari kelas turunan lainnya. Nah, bagaimana? Apa sudah paham? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan hierarki kelas setiap jenis inheritance. Untuk yang pertama di sini adalah single inheritance. Nah, pada single inheritance ini, kelas persegi panjang akan mewarisi kelas bentuk. Jadi, dia hanya mewarisi dari satu kelas. Selanjutnya, ada multilevel inheritance. Di sini terdapat kelas balok dan persegi panjang, di mana kelas balok tidak bisa langsung mewarisi kelas bentuk, tetapi melalui pewarisan dari kelas persegi panjang yang mewarisi kelas bentuk. Selanjutnya ada pewarisan hierarki. Nah, di sini terdapat kelas persegi panjang dan kelas lingkaran, di mana keduanya langsung mewarisi dari kelas bentuk. Dan yang terakhir ada multiple inheritance, di mana di sini kelas balok akan mewarisi kelas dari bentuk. Namun kelas balok ini juga mengimplementasikan interface dari kelas dimensi. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari pewarisan, lalu pada situasi apa kita harus menggunakan pewarisan? Nah, di sini terdapat 3 situasi. Untuk yang pertama adalah hubungan is-a yang jelas, yaitu ketika suatu objek adalah turunan dari objek lain. Contohnya, kucing adalah hewan,
mobil adalah kendaraan. Jadi di sini menggunakan penerapan is a. Selanjutnya adalah penggunaan kembali kode, yaitu ketika ada kebutuhan untuk memanfaatkan kembali kode yang telah ada untuk menghindari redundansi. Dan yang terakhir ada memperluas fungsionalitas, yaitu ketika Anda ingin menambahkan fitur atau metode tambahan pada kelas yang sudah ada tanpa harus mengubah kode yang sudah ada. Berikutnya, kita harus mengetahui perbedaan antara superclass dan subclass. Di sini, superclass bisa juga disebut dengan parent class atau base class. Sedangkan subclass bisa kita sebut dengan child class, extend class, atau derived class. Nah, untuk sederhananya, kita bisa lihat pada penjelasan berikut ini. Di sini superclass berisi metode atau properti umum, di mana metode dan properti umum ini bisa digunakan oleh subclass. Jadi, subclass akan mewarisi setiap metode dan properti umum yang dimiliki oleh superclass. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti konsepnya? Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh kode program, di mana terdapat superclass kendaraan dan juga subclass udara, di mana kelas kendaraan merupakan superclass, maka semua properti dan metodenya dapat digunakan oleh kelas udara. Nah, untuk menggunakan pewarisan ini, gunakan kata kunci extend untuk menunjukkan bahwa kelas tersebut merupakan pewarisan. Nah, selanjutnya di sini ada keyword super. Apa itu keyword super? Keyword super digunakan untuk merujuk langsung properti, metode, konstruktor pada superclass. Nah, untuk penulisannya juga berbeda-beda. Untuk properti adalah sebagai berikut. Untuk metode sebagai berikut. Dan untuk konstruktor di sini diikuti oleh tanda kurung di mana di dalamnya terdapat nama-nama atribut. Setelah menyimak penjelasan tentang pewarisan tadi, yuk kita langsung saja melakukan penerapan pewarisan dalam struktur kelas. Di sini, saya sediakan kode program di mana di dalamnya terdapat kelas hewan dan juga kelas anjing. Di mana kelas anjing mewarisi metode bersuara dari kelas hewan. Dan kelas anjing tersebut akan mengubah perilaku metode tersebut untuk memunculkan output dari bunyi hewan, seperti yang didefinisikan dalam kelas dasarnya. Terima kasih sudah menonton. Yuk simak materi selanjutnya.